Mana yang lebih prioritas? Memilih presiden dengan gender perempuan atau memilih anggota legislatif? Maksudnya sopo tuh? Apa salahnya nggak dia melanggar hukum? Oke, tapi secara etik, aduh tolong ya gitu. Iya, barusan juga ada yang bagi-bagi amplop di masjid. Kadar keimanan ke demokrasi begini, terlalu percaya bahwa demokrasi bisa menawarkan malaikat. Ya, Kita melangkah berderap menuju ke arah yang keliru. Oke, tepuk tangan dong. Oh teman-teman, ketemu lagi dengan saya Pututa, Kepala Suku Mojo. Tepuk tangan dulu dong. Tadi Anda sudah ikutin ya. Memang udah diatur tuh flow-nya sama teman-teman panitia supaya obrolan kita agak nyambung gitu ya. Dari satu sesi ke sesi yang lain. Dan sudah hadir dua tokoh di depan Anda semua. Salah satunya intelektual yang sudah sering lah nongol di TV, sudah di podcast juga sudah 2 kali atau 3 kali gitu ya. Bukunya ini salah satu buku yang terbaru tulisan dari Mas Uceng karena beliau sedang menulis, seingat saya ya, sedang menulis 1 buku lagi ya Mas Uceng ya. Iya kan, bener kan? Karena saya kalau ada orang lagi menulis buku, saya masih ingat ya. Dan Mas Uceng ini yang saya kagum terus terang ya. Di sela-sela kesibukannya menjadi narasumber di mana-mana masih produktif menulis buku. Dan bukunya itu buku utuh, bukan buku kompilasi tulisan. Karena sudah banyak juga dosen-dosen ya, mohon maaf ya, yang udah 20 tahun jadi dosen ya, nerbitin buku baru sekali gitu ya. 1 itu pun kumpulan tulisan gitu ya. Ya tepuk tangan dong buat Mas Uceng. Dan tentu saja Mbak Kiki, tadi seperti yang disebut Mbak Kiki adalah aktivis pembela hak-hak perempuan. Dan kita akan ngobrolin banyak soal tadi, tema tadi itu. Saya tidak punya kemewahan waktu untuk berbasa-basi, mohon maaf para narasumber ya. Langsung ke calon Wamenkum. Bercanda. Ini pada enggak ketawanya mikir dia. Saya tapi yang jelas calon Menkum HAM. Soal kapan tuh, nah gampang lah gitu. Mas Uceng, pertanyaan saya agak mendalam ini, agak reflektif sebagai seorang ahli hukum tata negara. Apakah sebetulnya kita sebagai sebuah negara sudah berjalan di jalur yang benar menuju tentang apa yang dicita-citakan oleh saya lebih bukan karena ini ada aktivis perempuan, tapi saya setuju dengan Rocky Gerung. Penyebutan yang politically correct adalah founding parents, bukan founding fathers, karena ada perempuannya juga di situ. Silakan, Mas Uceng. Pertanyaannya susah sekali, saya pikir. Iya. Saya undang dokter bukan untuk ditanya yang mudah. Sederhananya beginilah, kalau mau disederhanakan ya. Jadi sebenarnya problem kita itu saya kira bukan kalau ada 2 problem utama ya, soal willingness dan ability. Problem kita bukan di ability. Willingness. Problem kita bukan ketidakmampuan kita. Kalau bicara soal kemampuan kita membangun sistem, kemampuannya bikin aturan yang baik, mampu kita. Tapi problemnya itu adalah willingness. Mau atau tidak. Saya kasih satu contoh sederhana deh. Cita-cita negara ini misalnya untuk membangun single map policy. Single map policy itu adalah kebijakan yang diambil berdasarkan satu peta tunggal. Jadi misalnya peta tambang ada di situ, peta wilayah ada di situ, peta hutan ada di situ, satu peta yang diimami oleh semua pengambil kebijakan dan itu membuat kebijakan bisa dikeluarkan. Itu kita nggak punya loh sampai sekarang.
Kita nggak punya. Dan akhirnya terjadi kasus Kendeng, Wadas, gitu kan? Karena daerah yang menurut peta tambang adalah pertambangan, menurut peta hutan itu adalah daerah hutan atau daerah yang tidak boleh ditambang atau peta wilayah berbeda. Padahal kenapa kita nggak bisa susun peta tunggal? Itu soal willingness. Kita nggak mau. Karena upaya untuk membangun peta saya kira gampang banget. Soal teknologi kita punya, soal orang yang bisa bangun kita punya, dari tahun 2012 sudah kita siap, tapi begitu masuk 2013-2014 tiba-tiba di cancel. Kenapa? Karena memang banyak yang suka remang-remang. Semakin remang-remang, proses koruptifnya itu kan semakin dimungkinkan. Itu sederhananya. Jadi saya bilang termasuk soal ketatanegaraan. Siapa yang tidak mengerti soal ketatanegaraan? Saya kira kita semua paham. Banyak sekali ahli hukum tata negara kalau kita mau bicara, bukan cuma 1-2. Tetapi problemnya adalah kemauan kita. Saya kasih contoh sederhana yang tadi diperdebatkan deh. Saya sempat nonton sedikit ya tadi ya. Silakan. Yang menurut saya menariknya itu adalah soal agamis versus nasionalis misalnya. Coba bayangkan teman-teman sekalian ya. Mungkin kita harus reflektif sekarang. Apa sumbangsih sebenarnya pembelahan nasionalis dan agamis itu terhadap pembentukan undang-undang? Apa sumbangsinya? Kalau kita bilang di Amerika misalnya, saya lagi-lagi bicara Amerika bukan contoh karena benar atau apa, bukan itu ya, tapi karena ya sekolah di sana aja gitu. Kalau di Amerika misalnya, pembelahan pembentukan peraturan itu dari antara republik yang sangat konservatif dengan liberal, dengan demokrat yang sangat liberal. Pembelahannya itu. Dan pembelahan itu melahirkan perdebatan yang panjang. Misalnya soal hak perempuan, pasti beda. Pandangan konservatif beda dengan liberal. Soal pajak, beda pandangnya. Soal apapun itu beda. Tapi di kita, coba tanyakan. Apa makna pembelahan nasionalis dengan religius itu terhadap pembentukan undang-undang? Atau lacak deh, undang-undang mana yang dibedah secara ideologi nasionalis dengan undang-undang PKS, kalau Anda contoh. Taruhlah undang-undang PKS. Jangan salah, undang-undang PKS itu sebagian partai Islam setuju itu. Dan beberapa partai nasionalis awalnya yang nolak. Jadi nggak bisa dibagi secara sesederhana itu. Nasionalis pasti dukung, pasti nolak, dukung, lalu kemudian agamis nolak, enggak. Lagi pula memang pembelahan kita kan makin, saya ingat pernah kita pertemuan di Singapura tuh, ngobrol dengan beberapa ahli dikumpulkan oleh di NTU, bicara soal Indonesia. Kalau kita tarik, kalau kita bikin diagram ya, kadar nasionalisme misalnya ini, kadar agamis di sini, partai-partai itu tidak ada yang dekat ke sini atau dekat ke sini, semuanya main di tengah sebenarnya. Ya. Nggak ada partai nasionalis yang tidak ngaku agamis. Nggak mungkin. PDIP aja bikin sayap Baitul Muslimin kan. Ada. PKS aja harus mengajak orang di luar Islam kan untuk masuk ke dalam DPP-nya. Karena jualannya sama. Pangsa pasarnya sama, pasti nasionalis dan religius. Jadi nggak ada tuh alasan yang benar-benar ideologis. Nah, kalau Anda baca Fedi Hadis, nah ini menarik nih. Kalau kita kaitkan dengan oligarki ya. Karena bicara soal Indonesia kan pasti problem oligark. Kenapa Indonesia tidak bisa serius? Kenapa Indonesia kemudian mengalami ketidakmauan itu tinggi? Ya karena oligarki salah satunya kan, pengaruh oligarki. Kalau Fedi Hadis itu bilang begini, misalnya sederhananya. Kenapa oligarki ini kan sederhananya kalau baca Jeffrey Winters, wealth defense industry. Industri yang mempertahankan kekayaannya. Dia nggak peduli siapa presiden. Tapi yang penting kekayaannya itu bisa dipertahankan, kalau bisa diakumulasi. Gitu kan? Nah, dari konteks itu, bukan cuma Indonesia problemnya kalau oligarki. Semua negara mengalami itu. Tapi pertanyaan Fedi Hadis itu menarik. Kenapa di Eropa Barat cenderung bisa ditahan? Kenapa di Eropa Barat cenderung bisa ditahan? Kenapa? Salah satunya, tentu tidak satu-satunya jawabannya,
Tapi salah satunya adalah karena partai sosialis dan komunis atau partai sekurang-kurangnya adalah partai buruh itu kuat. Jadi dia bisa membargain ya, kaum oligarki yang biasanya didukung dengan partai konservatif. Jadi sorry saya potong. Anda mau mengatakan bahwa semua partai di Indonesia ini sama, hanya namanya aja yang beda. Saya kira kalau Anda belajar diasporanya partai, hampir semua partai kita itu diaspora Partai Golkar. Coba sebutkan partai mana yang tidak ada diaspora Partai Golkar. Ya karena dulu kan partainya 3. Iya. Ya pasti berdiaspora dari 3 Dan partai. diasporanya rata-rata sebenarnya diaspora Golkar. Hampir semuanya. Satu itu. Dan yang kedua adalah karena kita sulit membedakan ideologi satu partai dengan ideologi partai lain. Identitas partai itu kan nggak kelihatan. Misalnya, coba saya tanya di sini ya. Kalau ada yang bisa jawab, kita kasih buku kan? Anda kasih buku, Boleh, kan? boleh, Ayo. boleh. Coba tanya misalnya. Coba yang apa bisa beda, tolong panitia ya, yang bisa jawab nanti dikasih buku ya. apa beda ideologi Partai Nasdem dengan Gerindra misalnya? Dengan apa? Gerindra. Gerindra. Oke. Yang bisa jawab kasih bu. Apa bedanya? Nggak. Secara ideologi. Nggak ada yang bisa jawab memang. Karena nggak ada bedanya. Berarti bukunya nggak jadi dibagikan. Jadi tadi itu pertanyaan gimmick sebenarnya ya. Taman gimmick aja gitu. Emang nggak ada. Dengan persoalan, dengan peta partai politik seperti itu. Artinya bisa ada kemungkinan demokrasi tidak berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan oleh founding parents kita. Bukan sekedar itu, pengambilan kebijakan kita, politik hukumnya itu nggak kelihatan. Oke. Nggak tahu kita. Yang tersisa itu adalah politisasi saja. Jadi kalau politik hukum diterjemahkan adalah proses mau bangun paradigma hukum mau dibawa ke mana, konsep hukum mana yang mau dipakai, kebijakan hukum mana, itu nggak kelihatan itunya. Yang ada itu tertinggal adalah ya kepentingan partai. Apalagi memang ada jebakan sistem. Saya cerita dikit ya, kalau Silakan. memang waktunya agak tipis. Ada jebakan sistem yang namanya proses pembuatan undang-undang kita. Teman-teman tahu ya, proses pembuatan undang-undang kita itu mulai dibahas, diajukan, dibahas, kemudian disetujui, disahkan, dan diundangkan. Itu sederhananya. Anda nggak perlu repot baca Undang-Undang 12 2011 untuk itu. Tapi kira-kira begitulah. Ya kan, repot banget tuh Anda baca Iya, gitu. iya. Kira-kira begitu sederhananya. 5 tahap lah. Nah di Indonesia itu agak ajaib. Karena kita menggunakan sistem presidensil, tetapi presiden ikut membahas undang-undang. Tidak ada negara dengan sistem presidensil itu menempatkan presiden untuk membahas undang-undang. Kenapa? Karena presiden itu nunggu di ujung aja. Nunggunya adalah pada saat mau ngesahkan, dia tanda tangan atau tidak. Jadi kalau dia nolak tanda tangan, undang-undang nggak jadi. Tapi penolakan dia misalnya bisa diveto balik, bisa dibalikin oleh DPR. Nah di kita itu bikin undang-undangnya itu bareng-bareng. Dan di situ selalu terbuka kong kali kong. Karena mereka ketemu bareng. Mungkin secara bahasa kong kali kong itu asalnya dari mana sih? Kong dikali kong itu bisa jadi ini ya. Nggak tahu tuh. Iya. Ini harusnya budayawan yang jawab itu. Iya. Kalau kong Nanti kali kong. kita tanya Mas Ivan Lanin. Nah itu gitu. Jadi coba bayangkan betapa lucunya kita. Coba, jadi gini, undang-undang selesai dibahas bersama oleh DPR dan pemerintah, itu kemudian harus ditandatangani oleh presiden. Tapi presiden boleh tidak tanda tangan. Tapi tidak tanda tangannya presiden itu hanya berlaku 30 hari. 30 hari kemudian undang-undang harus tetap jadi. Saya sampai sekarang, orang yang berpikir hukum tata negara sampai sekarang bingung apa gunanya masa iddah 30 hari itu. Ya masa iddah kan? Kan menunggu itu kan? Kan masa iddah tuh menunggu 30 hari. Apa gunanya masa iddah 30 hari? Lawang selesai dibahas, undang-undang pasti jadi. Presiden mau tanda tangan atau tidak, nggak peduli. 30 hari pasti jadi undang-undang. Jadi itu eksplanasi Anda ya. Tapi jawaban tegasnya saya minta. Sebenarnya kita on the track nggak? Saya kira sederhana untuk menjawabnya. Ya dijawab Kita aja. melangkah berderap menuju ke arah yang keliru. Oke, tepuk tangan dong.
Saya ganti ke Mbak Kiki. Mbak Kiki, sebagai seorang aktivis yang bergerak di akar rumput. Kira-kira makin hari, makin kesini, sebentar lagi kita akan kurang dari 1 tahun ya, akan ada pemilu, pilpres maupun pileg dan diteruskan dengan pil-pil yang lain gitu ya. Menurut Anda, apakah makin kesini daulat rakyat itu makin bisa dipegang oleh rakyat sendiri dan bisa kita dapatkan dengan baik atau makin tergerogoti? Silakan Mbak Gini. Oke, makasih Mas Putut. Sebelumnya selamat ulang tahun ya Mas. Ya, makasih. Iya. Kalau pertanyaannya itu jelas ya kan. Kalau tadi saya menyimak yang dialog sebelumnya, apa sih yang mempersatukan kita gitu ya. Sekarang dan ditambah lagi jawabannya Mas Uceng tadi, makin yakin kalau yang mempersatukan kita sebenarnya kepentingan. Ya kan? Gitu. Jadi di mana letak kedaulatan rakyat ketika kemudian kita dipersatukan oleh kepentingan? Ya, sebagai contoh ini, kita kemarin kalau contohnya adalah pembahasan kemarin RUU TPKS lalu kemudian jadi undang-undang TPKS ya, benar kata Mas Uceng, sebenarnya terjadi perdebatan sengit waktu itu. Awal memang ditolak oleh partai nasionalis, lalu kemudian bergulir balik lagi partai Islam yang kemudian menolak gitu ya. Akhirnya kemudian karena tadinya juga mau dibuat RUU ketahanan keluarga waktu itu untuk menandingi karena dianggap RUU TPKS ini kan meruntuhkan ketahanan keluarga. Bisa aja laki-laki dalam keluarga itu entah bapaknya entah kakak laki-laki itu dikriminalisasi seperti itu. Akhirnya komprominya adalah definisi kekerasan seksual di dalam RUU TPKS adalah semua kekerasan yang diatur dalam undang-undang ini. Pernah ada definisi semacam itu gitu, nggak jelas banget. Kalau untuk saya yang kebetulan lawyer, ketika kemudian mendampingi seseorang, unsurnya tidak jelas. Apa itu kekerasan seksual? Semua kekerasan yang diatur dalam undang-undang ini itu kan bentuk kompromi yang luar biasa gitu ya dari beberapa aktivis perempuan yang kemudian mau serigit mungkin kita mencontoh Permendikbud nomor 30 tahun 2022 waktu itu. Bagus banget rumusannya ya, sangat rigid. Untuk perkosaan tidak hanya kemudian alat kelamin dengan alat kelamin tapi dengan apapun gitu yang kemudian masuk ke alat kelamin perempuan misalnya seperti itu nggak bisa masuk dalam diskusi itu gitu karena dilawan sebegitu kuatnya gitu oleh kepentingan lain. Akhirnya yang jadi kompromi adalah itu. Ini adalah undang-undang yang menjembatani aturan-aturan kekerasan seksual yang sudah ada sebelumnya, mau di KUHP, mau di TPPO, mau di Undang-Undang Perlindungan Anak, ADRT, lalu kemudian ada bentuk-bentuk baru yang kemudian diakomodir di dalam Undang-Undang TPKS. Jadilah itu definisinya. Itu definisi paling nggak jelas menurut saya, karena kayak ini kompromi, hasil kompromi. Itu nyata-nyata bahwa kemudian kita ini dipersatukan oleh kepentingan akhirnya. Ya wes jadi, tapi jadinya ya kayak gitu. Yang kita inikan bersama. Dan jangan salah, di mana letak kedaulatan rakyat ketika pembahasan undang-undangnya seperti itu, ruang-ruang publik itu semakin dibatasi. Ini terjadi di RUU Ciptaker, juga terjadi di RUU untuk TPKS gitu. Ada 3 draft yang tersebar. Bahkan sampai detik-detik terakhir mau disahkan itu 3 draft itu masih kesebar. Maka mana yang disahkan, masyarakat tuh nggak ada yang tahu, rakyat tuh nggak ada yang tahu. Gitu. Tiba-tiba itu aja gitu. Nah, ngapain kita kemarin berdarah-darah gitu ya, ikut membahas, ikut memperjuangkan sesuatu ketika yang dibahas atau kemudian disahkan kita nggak pernah tahu yang mana. Gitu. Itu kayak gitu. Contoh ya gitu. Maka kemudian kalau dibilang ya kedaulatan rakyat apakah sudah Mas? Ya belum Mas. Belum banget. Malah reduksinya kok makin banyak ya rasanya. Gitu. Makin menurun secara degradatif. Iya. Oke. Indeks demokrasi kita juga menurun ya. Iya. Indeks korupsi juga turun ya. Dikit. Dikit. Ada yang nggak terima dikit. Oke, tapi gini ya. Sebelum saya lanjutkan lagi ke pertanyaan yang menurut saya sangat penting. Tadi seperti saya bilang sebentar lagi kita akan kurang dari 1 tahun kita akan melakukan 2 pemilu. Dan susulannya ada 3 pemilu berarti Mas ya. Ada pemilu legislatif. Kalau ada pemilu ya. Mas Uceng lo yang ngomong ya. Ngompor-ngompor. Anggap saja ada pemilu ya Mas ya. Anggap saja. Nanti obrolan yang
seolah-olah bisa kemungkinan tidak ada pemilu, nanti terakhir aja. Kita berhusnudon dulu kepada elit politik kita. Kita akan ada pileg yang bareng dengan pilpres, kemudian itu bulan Februari tanggal 14 pas Valentine, jadi Anda diganggu Valentine-nya. Nek Valentina nungduran tuh pacar. Terus yang kedua tahapnya adalah pemilu pilkada ya, November ya. Menurut Mas Uceng dan Mbak Kiki tadi ya, kalau saya cermati memang taraf salah satu capaian tertinggi dalam hal advokasi itu adalah melalui undang-undang atau legislasi. Sementara legislasi kita tahu ada yang datang dari pemerintah, ya, inisiatif dari pemerintah, ada yang dari DPR. Kalau menurut Mas Uceng dan Mbak Kiki, mana nih? Ini bukan penting atau tidak, tapi mana yang lebih strategis sebetulnya? Kita memilih presiden atau memilih wakil rakyat? Silakan Pak dosen. Gini ya, kalau teman-teman yang ilmu hukum ini biasanya paham nih. Ada beda sistem presidensil dengan parlementer. Dalam sistem parlementer, itu hanya ada 1 kali pemilu. Nggak ada 2 kali. Kenapa? Karena yang dipilih hanya anggota parlemen saja. Kalau anggota parlemennya sudah ada, maka dia akan pilih eksekutifnya sendiri. Yang disebut dengan Perdana Menteri. Ya. Bagaimana syaratnya? Tergantung modelnya. Kalau di Inggris itu, ya dia harus 50% plus 1. Sekurang-kurangnya. Makanya misalnya kalau partai A 40%, partai B 35%, partai C 25%, berarti yang menang pemilu kan partai A 40%. Tapi tidak berarti bahwa partai A menjadi Perdana Menteri. Ya. Karena dia kurang dari 50%. Makanya dia harus bangun koalisi. Kalau misalnya partai B dan C bisa berkoalisi, maka yang menang Perdana Menteri itu partai B dan C. Walaupun mereka kalah secara pemilu. Betul. Ya kan? Makanya kenapa banyak yang bilang dalam sistem parlementer wajib adanya koalisi. Nah, tapi itu tidak ada dalam sistem presidensil. Kita menggunakan presidensil. Dalam sistem presidensil, presiden dan parlemen itu dipilih secara bersamaan. Makanya kalau ditanya daulat rakyat siapa yang pegang dalam sistem presidensil, dua-duanya pegang. Anda bisa baca bukunya Juan Linz, The Perils of Presidentialism. Di situ dia jelaskan bahwa salah satu bahaya sistem presidensil karena kedaulatannya ganda, legitimasinya ganda. DPR mengaku sebagai wakil rakyat, presiden juga bisa mengaku sebagai wakil rakyat. Karena dua-duanya dipilih langsung oleh rakyat. Dan secara technically ya, kalau terjadi dualisme ya, kalau rakyat mau mengaborsi atau mau meminta balik membatalkan keputusannya, ada nggak mekanismenya? Maksudnya rakyat membatalkan putusannya misalnya? Nyesal milih Jokowi di tengah jalan dia mau batalin gitu. Nah, kalau bicara soal Kan diberi hak mestinya diberi tools dong untuk membatalkan. kalau teorinya bilang begini, how to call itu sama dengan how to recall. Sama dengan. Jadi kalau sistem pemilunya adalah callingnya itu beratnya ke publik, maka recallnya itu beratnya ke publik. Saya contoh sederhana. Di Amerika, karena dia pemilihnya distrik itu nggak terlalu penting partai ya. Distrik, pemilihnya langsung oleh publik, makanya mereka bisa narik kan. Dengan mendaftarkan, ada beberapa negara bagian itu daftarin 5.000 orang, daftar ke pengadilan narik tuh orangnya, anggota DPR. Kalau di kita, itu enggak. Karena kita menggunakan sistem pemilu yang disebut dengan pemilu proporsional. Ini agak teknis nih. Tapi proporsional itu kira-kira yang penting itu partai. Makanya sebabnya kenapa kalau how to call-nya harus nariknya, peran partai menjadi besar. Makanya kan hanya partai yang bisa narik kan. Hanya partai. Walaupun sebenarnya saya kira karena kita menggunakan proporsional terbuka suara terbanyak, harusnya peran publik juga ada tuh. Enggak, maksud saya begini, simple. Presiden kan yang memilih rakyat langsung. Oke. Saya ingin jelaskan. Nah, ini gimana nih kalau rakyat mau membatalkan pilihannya? Ini udah nggak sesuai dengan apa yang saya pilih nih. Iya. Dikasih tools nggak secara ketenagaan? Undang-undang dasar mengaturnya. Undang-undang dasar mengaturnya adalah kalau dia melakukan jenis pelanggaran tertentu, ada 3 pelanggaran tuh di pasal 7.
Oke. pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, tidak lagi memenuhi syarat presiden, dan yang disebut dengan apa? Misdemeanor apa? Perbuatan tercela. Ada 3 tuh alasannya. Dia bisa dijatuhkan. Caranya kalau dari rakyat, sayangnya jatuhnya ini harus melalui proses politik. parlemen. Mahkamah Konstitusi dulu, baru masuk ke Berarti parlemen. apa gunanya tadi diberikan wewenangnya kepada rakyat untuk memilih langsung, Karena- tapi tidak diberi wewenang rakyat untuk menjatuhkan? Satu itu, karena dibayangkan kita demokrasinya perwakilan kan. Bentuknya perwakilan. Tapi yang kedua sebenarnya, ada tools yang paling jarang kita gunakan secara baik. Yaitu apa? Pemilu. Pemilu itu secara teori adalah kudeta yang paling konstitusional. Ya tapi terlalu panjang. Ya begitu. Iya, masa nunggu 5 tahun kalau memang misalnya presidennya ngaco. Ya, begitu. Kalau Presiden Jokowi kan nggak terlalu. Enggak, maksud saya enggak. Ya masa harus nunggu 5 tahun kalau misalnya presidennya ngaco, misalnya Presiden 2024 gitu. Nah itu bedanya sistem. Jadi teman-teman kalau belajar sistem presidensial itu memang presidensial itu agak rumit sebenarnya. Itu bedanya sistem presidensial dengan parlementer. Kalau presidensial itu, presiden nggak bisa dijatuhkan karena kebijakan. Kecuali kalau dia korupsi. Jadi kalau Anda nggak suka kebijakannya, Anda bisa jatuhkan di tengah jalan. Beda dengan sistem parlementer. Dalam sistem parlementer, kalau Perdana Menterinya nggak serius, dia bisa dijatuhkan langsung. Saya kasih contoh Shinzo Abe. Yang almarhum ya, yang baru meninggal ditembak kemarin itu. Kan sempat diberhentikan hanya karena dianggap dia tidak serius mengurus bocornya reaktor nuklir Fukushima. Waktu Fukushima meledak, dia terlambat merespon, dia langsung dijatuhkan. Beda dengan sistem presidensil. Dalam sistem presidensil, presiden tidak bisa dijatuhkan kecuali alasan spesifik yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Oke. Cukup dulu ya, Mas. Nah, Ya. sayangnya ini ya, saya mau sebut satu ya. Silakan. Kudeta yang paling konstitusional ini jarang digunakan secara baik. Sayang. Itu nanti saya mau masuk khusus itu. Nah, karena ini ada hubungannya dengan para pejuang hak-hak perempuan ya. Oke. Kalau menurut para aktivis perempuan sebetulnya yang paling realistis untuk diperjuangkan, mana yang lebih prioritas? Memilih presiden dengan gender perempuan atau memilih anggota Iki maksudnya legislatif? sopo tuh? Enggak, dulu sempat ada soalnya. Tendensi. Waktu Bu Mega kan dulu sempat ada. Yang 2024 juga ada. 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 Oh ya, saya nggak tahu. kan? Ya, silakan ya. Iya. Kalau- Atau memilih anggota legislatif ya, baik itu dari tingkat 2, 1 maupun di pusat. Iya, kalau dari aktivis perempuan lihatnya ya karena demokrasinya masih representatif ya parlemen gitu Parlemen, akhirnya ya. yang dijadikan pegangan ya. Tapi dengan berbagai macam syarat ya. Gimana, Artinya Mbak, syaratnya? harus ada perbaikan di partai politik sendiri gitu ya. Kita akan melihat selama ini secara kelembagaan, kemudian soal transparansi, soal bagaimana kaderisasi di dalam partai itu kan problem serius gitu. Perempuan itu memang mulai startnya untuk berpolitik kan nggak sama dengan laki-laki. Dulu pernah maju banget di zaman tahun gerakan perempuan di tahun 1928, lalu kemudian 65 tuh masih 65, maju Mas. iya. Nah begitu Orde Baru kan dipukul mundur ya. Artinya ketika ini mau memulai waktu pertama kali ada afirmasi bahwa kuota perempuan 30% itu semua gagap sebetulnya. Kenapa? Karena perempuan yang sudah lama ditempatkan di ruang domestik diminta untuk hadir ke ruang publik gitu. Partai juga kewalahan dalam hal ini. Akhirnya yang dimasukkan kan ya istrinya, anaknya gitu ya, yang memang sudah lebih dahulu berkuasa sehingga kemudian jadi politik dinasti akhirnya. Yang lupa dan luput adalah soal elektabilitas ini yang tidak digarap oleh partai adalah kompetensi dari si pemilih kadernya dan yang dipilih. Itu kan lupa. Elektabilitas hanya kemudian dimaknai sebagai popularitas belaka. Sehingga kemudian yang muncul adalah ya mereka-mereka yang akan jadi vote getters gitu. Artinya artis-artis dipilih gitu ya. Atau Lalu problem kemudian dinasti. ya atau kemudian politik dinasti yang dipilih gitu sampai saking desperate-nya partai, bahkan kemarin ada satu partai yang karena popularitas itu ya bagi-bagi tiket Blackpink gitu ya. Segitunya gitu ya. Artinya
Kalau Saking memang pengennya ya. saking desperate-nya gitu. Lalu Iya, dia iya, bilang, iya, ini iya. secara apa salahnya nggak ada yang melanggar hukum? Oke, tapi secara Iya, etik, iya, iya. aduh tolong ya gitu. Iya, barusan juga ada yang bagi-bagi amplop di masjid. Ah iya, benar. Zakat mas, zakat gitu. Zakat, ya. Atau Zakat bahkan mah. kalau sekarang masih dijumpai kayak miris banget teman-teman artis yang kemudian ada di Dewan waktu itu sempat satu tokoh itu bilang TPPO itu harusnya masuk Komisi 6 karena itu soal perindustrian gitu. Ngomongin soalnya tindak pidana perdagangan soal tindak pidana perdagangan orang kan. Dipikirnya itu industri. Padahal kan sebenarnya ini soal advokasi. Iya, itu lucu banget itu. Ya. Dipikirnya trading itu. Iya, dipikirnya trading industri gitu. Tapi kan sebenarnya tindak pidana perdagangan orang kan soal kita advokasi ke perempuan dan anak gitu ya. Segitunya gitu. Artinya isu-isu perempuan sendiri itu memang harus kemudian istilahnya dimasukkan dalam agenda-agenda partai termasuk ke kadernya dan lain sebagainya. Itu sih Mas. Jadi kalau tapi dengan syarat tertentu kalau kami sih masih ke parlemen gitu loh. Artinya perjuangannya masih di sana. Siapapun pemimpinnya sih kalau negara kita kan udah terlanjur autopilot nggak sih gitu ya. Benar. Tapi kalau misalnya tadi oke, saya setuju dan bisa dimengerti argumen itu. Tapi kalau misalnya pilihannya adalah presiden laki-laki dan perempuan, Anda memilih mana? Saya memilih yang dia sadar soal isu perempuan, bisa mengadvokasi isu perempuan. Tidak Gender semua. itu belum tentu. Spesifik banget nih makin Gender belum tentu kemudian membuat seseorang itu sadar. Nah, masalahnya isunya itu. loh. Kalau Masalahnya itu gini, nah ini penting Mas Uceng. Karena argumen yang sama bisa dipakai untuk menyerang balik kepada kuota misalnya 30%. Kan belum tentu yang perempuan itu punya kesadaran gender lebih baik dari laki-laki. Nah itu gimana? Ya, tapi kemudian yang harus dipahami adalah membuat tadi, karena saatnya nggak sama, kan kita nggak boleh dong lalu kemudian nggak juga kasih kesempatan kepada perempuan ya kan gitu. Nah, Kenapa presiden nggak dikasih kesempatan perempuan? masalahnya soal yang berkesempatan menjadi presiden perempuan adalah yang itu aja ya kan ya. Dia harus Ya, punya tadi ada problem modal dinasti. sosial, Enggak, tadi ada modal problem politik, sorry, modal tadi ekonomi ya Mas, kan. tadi ada problem dinasti juga di Ya, perempuan, betul. ada problem selebritas juga. Sama kan? Sama. Tapi kenapa kalau presiden beda? Iya, karena ini adalah yang dicarikan sosok pemimpin ya kan. Sosok pemimpin yang memang dia secara punya jiwa kepemimpinan. Satu, yang kedua ya paham semua isu Mas gitu. Nggak hanya kemudian lalu gendernya aja yang dilihat gitu. Soal parlemen kenapa dia harus penting ada diisi oleh perempuan? Ya memang karena kita harus ada pemajuan di politik. langsung Siapa tahu digas. besok kalau misalnya di parlemen ini udah terlatih ya teman-teman perempuan berpolitik, nanti akan muncul calon pemimpin perempuan yang memang dia calon pemimpin perempuan kita salah satunya, saya tidak menyebut banyak lah ya, sudah berpengalaman menjadi anggota DPR, sudah berpengalaman menjadi menteri, sudah berpengalaman menjadi ketua DPR, kurang apa? track recordnya membela kok hak-hak sampai perempuan ngomong, mana nih? Sudah Yang berpengalaman meringis. menjadi ketua. Yang meringis itu Ganjaris loh. Saya tidak menyebut nama loh ya. Sudah berpengalaman memimpin partai, ketua DPP. Walaupun belum ketua umum ya. Yang halus dong Mas, kagama. Nggak, sebenarnya saya sederhana begini, kalau bicara soal perempuan ya, kalau bicara soal keadilan kan kita kenal ada 3 teori sebenarnya keadilan ya, dasarnya gitu. Equality, equity, sama equivalensi. Kalau equality itu ya semua diperlakukan sama kan. Oke. Tapi equity itu orang tidak bisa diperlakukan sama. Nah di situ barangkali letak kalau kita bicara soal perempuan gitu. Equity. Jadi dia diberikan berdasarkan ada tujuannya. Jadi kalau equality itu adalah tujuan, equity itu adalah cara untuk mendapatkan equality. Oke. Jadi misalnya partisipasi perempuan masih kurang di parlemen, ya dia dikasih kuota 30% perempuan. Oke, setuju. Tapi kenapa hal yang sama tidak diterapkan untuk presiden? Karena presiden tidak ada problem soal keterwakilan. Hanya persoalan keterwakilan. Tidak ada problem. Kan yang mau dijawab dari 30% perempuan itu adalah prinsip keterwakilan kan. Karena perempuan belum berperan banyak. Ya pada satu sisi kan memang dunia terlalu maskulin kan. Nah itu persoalan kita kan. Ya, dari dulu juga presiden kita terlalu maskulin. Kenapa nggak mau coba digeser supaya lebih feminin? Nah kalau itu saya kira tidak ada masalah. Kalau soalan mau dibawa, feminisme kan tidak bisa lahir hanya sekedar soal apakah dia perempuan atau dia laki-laki. Tetapi kalau soal keterwakilan perempuan secara langsung, itu yang mau dijawab di
soal DPR gitu. Siap. Tapi kalau di soal presiden kan bukan ya. Terima kasih. Ini bukan mewakili Ganjari satu, ya. Bukan ya, saya tahu Nggak ada Mas Uceng enggak lah ya. Beliau siapapun presidennya nanti Menteri Kehakiman dan Hukumnya Mas Uceng. Tepuk tangan dulu dong. Oke, Mas Uceng, tadi sebelum saya buka pertanyaan untuk teman-teman, tadi ada tuduhan yang serius terhadap warga negara. Karena Anda bilang bahwa cara menghukum partai politik atau apapun itu adalah ketika pemilu. Itu menuduh warga negara itu. Warga negara tidak menggunakan haknya dengan baik. Saya Mas Uceng belum pernah mengotori jari saya dengan tinta pink. Apa? Pink bener? Apa? Ungu. Belum pernah. Jadi saya belum pernah masuk ke bilik suara. Sepanjang hidup saya. Bukan karena saya tidak punya kesadaran politik. Tapi karena saya tahu bahwa itu tidak ada maknanya apa-apa bagi saya. Dengan berbagai pertimbangan. Jangan-jangan persoalannya bukan di warga negaranya. Tapi persoalannya di infrastruktur politik kita. Silakan Mas Uceng. Saya kira problemnya karena kadar keimanannya ke demokrasi ketinggian gitu. Standarnya ketinggian. Kadar keimanan ke demokrasi begini, terlalu percaya bahwa demokrasi bisa menawarkan malaikat. Sebentar, saya kira kok yang ada di foto-foto itu nggak ada yang malaikat ya? Ya, makanya saya bilang begitu. Demokrasi itu bagi saya sebenarnya istilahnya itu lesser evil. Kita memilih derajat setan yang paling kecil yaitu itu. Apa sih yang paling Anda takuti sekarang? Pocong ya? Jangan pilih pocong. Apa yang paling Anda nggak takutin? Tuyul. Pilih tuyul. Karena memang nggak ada malaikat. Demokrasi itu nggak menawarkan malaikat. Ada film bagus dan saya suka. Anda nonton bagaimana yang namanya pemilu itu menjadi industri kampanye media campaigner. Our Brand is Crisis. Ada yang nonton? Sandra Bullock dengan Joe Thornton. Itu film bagus Apa banget. judulnya? Our Brand is Crisis, kalau nggak salah. Oke, dicatat ya, saya juga belum nonton. Itu bagus banget. Jadi menjelaskan bagaimana dua media campaigner itu bertarung untuk memenangkan presiden. Oh, itu serial bukan? Bukan. Ya? Film lepas. Sandra Bullock itu bagus banget untuk menjelaskan bagaimana dia udah tertangkap salah satu kandidat itu, anaknya tertangkap narkoba, itu elektabilitasnya turun, tapi karena dipoles sama media campaigner, dia langsung bisa naik. Oke, cukup dulu. Ini penting menurut saya. Kenapa? Iya. Kenapa? Iya, Karena kenapa? pemilu itu begitu. Jadi yang salah adalah cara pandang kita ketinggian terhadap demokrasi. Enggak, Dan- masalahnya tadi Anda juga bilang nggak ada identitas politik yang secara ideologis ada di setiap partai yang berbeda. Kenapa harus kita pilih? Nah, itu yang saya bilang tadi. Kita memilih berdasarkan preferensi saja. Kalau dia aktivis perempuan, ya pilih yang bela perempuan. Oke. Gunakan Jadi preferensi bukan kecil. partainya ya? Nggak usah menganggap bahwa ada sebuah partai sosok yang tiba-tiba malaikat. Enggak, dia pertanyaan saya nggak usah partainya, berarti memilih sosoknya. pilih aja. Berarti Anda setuju proporsional Terbuka. Di sini begini. Pilih saja berdasarkan preferensi yang Anda bayangkan. Jangan bayangkan ada sosok yang tiba-tiba sempurna, semua prasyarat dasar Dharma Pramuka dia penuhi gitu. Iya, masalahnya nggak ada juga, nggak tahu nih teman-teman ya. Memangnya pada kenal tuh semua yang calon yang ada di foto-foto itu enggak kan Bu ya? Enggak. Ya, makanya pilih aja berdasarkan preferensi. Ya kalau nggak ada preferensinya gimana? Ya sederhana gini. Aktivis anti korupsi, pilih aja wajah yang kira-kira nggak koruptif. Gimana lu? Itu kenapa kan calon-calon dari partai baru banyak pemilihnya kan kemarin gitu. Oke. Karena dia belum ada jejak atau track record dia koruptor Itu kan gitu. selemah-lemahnya Kayaknya ini karena menurut belum saya. korupsi. Ada bukannya karena belum korupsi. Akhirnya Oke. Ya karena itu menurut saya. Karena saya kira kita harus memilih. Kalau Saya presiden juga harus memilih. Iya, saya suka dengan prinsip fikihnya itu darul mafasid. Iya. Oke, pertanyaan saya. Kalau presiden juga harus milih sebaiknya. Iya, mau tidak mau. Oke. Kalau menurut Anda nih, calon presiden 2024 itu sebaiknya yang kayak apa? Saya ingin bicara begini ya, sejarah pemilu presiden di Amerika maupun di Indonesia, presidensil.
jarang ada presiden dengan paradigma yang sama itu bertahan lama. Selalu yang terjadi adalah tesa dan antitesanya. Selalu yang terjadi adalah perlawanan baliknya. Dengan asumsi pemilunya berjalan mulus. Jadi kalau begitu lama dipegang oleh Demokrat. Anies ini Anies. Kalau begitu lama dipegang Demokrat, itu pasti akan terbalik. Saya kasih contoh misalnya Obama. Obama itu menang dengan Partai Demokrat itu nguasain. Baik di parlemen, baik di DPD, di House maupun Senat. Dia nguasain habis-habisan. Okay. Tapi 10 tahun itu berbalik. Pemilu sela, pemilu 4 tahunnya, 4 tahun ya di sana ya, 4 tahun pemilu sela. Ketika Obama di akhir masa jabatannya, itu dia sudah nggak menguasain lagi. Partai Demokrat sudah kalah di House, sudah kalah di Senat. Yeah. Dan itu sebabnya kenapa wajar kemudian Trump, orang seperti Trump itu menang. Oke, kalau untuk Mbak Gigi gimana? Kalau untuk pilihan presiden, milih yang kayak apa? Oke, kalau 2024. 2024 Perempuan nggak tadi ya? nggak harus tapi Nggak feminis, harus Tapi feminis dia. Tapi perempuan yang feminis berarti lebih dong? Oh iya, Oh. perempuan yang feminis itu lebih. Lalu Tapi kemudian Bu Puan dukung undang-undang PKS loh. Iya loh, makanya saya bilang perempuan yang feminis gimana? Ya kan? Iya. kompor banget ya. Oke, satu feminis, terus kemudian dia memang punya rasa keadilan itu saja, ya nggak korup gitu. Lalu kemudian memang dia menguasai problem bangsa saat ini tentu saja. Jadi kalau yang kita lihat sekarang ini kebanyakan kita itu kan punya budaya baru nih ya. Apa nih Mbak budaya baru kita? Judgment gitu, karena memang lalu pada nggak percaya penegakan hukum gitu, yang percaya adalah penghakiman publik gitu ya. Kita kan bisa lihat di sosmed manapun gitu yang benar ya yang dihakimi bareng-bareng gitu. Oh ya itu pasti yang benar gitu. Yang paling bagus itu yang mayoritas yang seperti itu. Nah, tokoh yang kemudian bisa clear memaknai itu gitu dan bisa kemudian mempersatukan bangsa, aku pikir itu oke lah ya. Tapi itu bukan hanya, saya potong ya, tapi itu bukan hanya problem medsos. Ya. Kalau kita lihat secara jeli misalnya kayak survei, itu sebut problemnya itu juga. Oh, iya. Kan? Kalau kita lihat instrumen survei kan begitu kan? Nggak ada yang benar-benar. Saya mau bicara begini Mas Putut. Saya mau ngajak kita sekarang teman-teman ini berapa teman-teman aktivis, saya nggak usah sebut nama-nama, tapi banyak sekali kita lagi nyusun konvensi rakyat. Wih, benar. Mau coba boleh dong dilihat. Boleh, mau ikut ya? Siap. Nanti kita udah ajak narasi, aja watchdog si siapa? Boleh, Mas Dandi ya. Mas Dandi, nanti jenengan bisa masuk juga. Kita mau bikin konvensi rakyat karena kita rasa kandidat presiden yang ada sekarang itu kita ditawarin sosok aja. Betul. Padahal harusnya ide yang kita bicarain. Itu satu, Mas. Yang kedua, kapasitasnya juga. Iya. Ya. Kan? Misalnya begini, yang harusnya kita bicarain itu adalah apa kira-kira yang ditawarkan seorang capres untuk menjawab bahwa Indonesia di 100 tahun Indonesia merdeka itu Indonesia udah keren kembali. Itu harusnya capres ngomong itu, bukan jalan kaki di pematang sawah, bukan itu. Bukan menurut saya bukan itu, bukan keliling ke masjid, keliling ke ceramah, bukan itu menurut saya. Iya. Yang harus kita bangun adalah ide. Apa yang gagasan apa yang ditawarkan oleh seorang capres, seorang Anies, seorang Ganjar, seorang Prabowo. Ya kan belum tentu capres itu. Siapapun. Oke. Harus jalan. Siap. Oke, teman-teman, langsung saja ya. 2 penanya, ada 2. Oke, Mbak, Anda 1 dan sorry yang di belakang ya. Tadi soalnya sudah dua-duanya di belakang, sekarang saya ganti yang depan ya. Anda 1 dan Anda 1. Silakan. Iya. Silakan. Perkenalkan nama dan kalau bekerja di mana, kalau kuliah di mana. Ya, terima kasih. Nama saya Ainun dari Makassar. Baru mau kuliah di sini. Baru mau kuliah? Baru kuliah. Kuliah S2? Iya. Oh, S1-nya apa kalau boleh tahu? Di UIN Alauddin Makassar. Apa? UIN Alauddin Makassar. Iya, jurusan? Ilmu Al-Quran. Oh, ilmu Al-Quran. Mau melanjutkan di Universitas Gajah Mada? Di UIN Sunan Kalijaga ngambil kajian gender Islam. Wah, keren. Silakan Mbak Ainun. Iya.
Terima kasih banyak dua pemantik ini, dan mungkin saya lebih ke, bukan karena saya perempuan ya, tapi tertarik dengan apa yang disampaikan Mbak Kiki. Saya mau berbagi sedikit tentang 30% hak politik perempuan di parlemen. Nah, kita melihat bersama bahwa karena isu perempuan sedang naik-naiknya, itu kemudian dimanfaatkan oleh beberapa partai untuk menaruh tokoh-tokoh perempuan di depan, entah itu karena dia keluarganya lagi-lagi atau apapun itu. Tapi yang saya pesimis di sini, apakah kemudian partai benar-benar punya tujuan yang baik untuk perempuan, atau hanya memanfaatkan lagi-lagi politisasi ya, lagi-lagi tentang politisasi perempuan. Kalau tadi Pak menyampaikan bahwa kita memilih sesuai preferensi saja, ya kita akan terjebak di politisasi itu. Kalau ditayangkan di TV-TV, oh ini sosoknya sangat feminis segala macam. Tapi setelah dipilih malah yang terjadi sebaliknya gitu. Ini yang kemudian kalau misal benar bahwa perempuan akan lagi-lagi menjadi dipolitisasi, apa yang kemudian Mbak Kiki rencananya atau bagaimana kemudian menyiasati supaya hal itu tidak terjadi. Hal itu tidak terjadi. Saya kira pertanyaannya clear dan bagus sekali. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ainun. Oke, lanjut dengan Anda ya. Ini, ya silakan. Seperti biasa ya, nama dan kalau masih kuliah di mana? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Nama saya Al-Fatah Hidayat. Saya kuliah. Siapa? Al-Fatah Hidayat. Fatah. Oh, Fatah. Oke. Saya kuliah di UII, Fakultas Hukum. Jadi saya ingin bertanya begini. Kalau kita bicara tentang kedaulatan rakyat, maka sebetulnya konstitusi kita itu kan produk daripada kontrak sosial ya. Ini sorry kita agak enggak apa-apa. Loh, jangan dipaham ini semua enggak paham. Enggak, maksudnya itu basic itu. Jadi begini, kenapa yang bisa menafsir karena gini, karena dia konstitusi, harusnya kan yang ada berbagai macam elemen di dalam konstitusi tersebut. Ya kan, ada elemen gender, lingkungan dan lain-lain. Kenapa yang bisa menafsirkan itu justru sejauh ini hanya anak hukum? Kenapa terprivatisasi? Maksudnya gimana tuh? Ya contoh gini, kamu pikir anak filsafat nggak bisa? Enggak. Maksudnya gini, itu seperti dihegemoni hanya milik orang-orang hukum saja. Oh, ya, kalau kita lihat hari ini, kalau ada penafsiran mengenai sektor lingkungan di dalam konstitusi, ya kita larinya ke Mahkamah Konstitusi misalnya kan. Yang notabene mereka itu menafsirkan dalam kacamata hukum. Kenapa seperti itu gitu? Padahal kan dia merupakan kontrak sosial. Itu pertama. Kedua itu, kan Mas tadi bilang kalau kita memilih itu sesuai preferensi saja. Sekarang saya ingin bertanya begini. Kalau kita pakai dramaturginya Goffman atau pakai... Nah ini baru nggak banyak yang tahu ini. Pendapatnya Nietzsche kan. Bahwa manusia itu kan sejujur-jujurnya orang, dia punya sifat pembohong. Jadi apakah preferensi tersebut bisa menjamin bahwa dia sesuai dengan apa yang kita inginkan? Kita pilih dia itu untuk apa kepentingan kita kan? Apakah dia bisa berjalan seperti itu? Ataukah nanti dia menunjukkan sifat lain? Atau mungkin dia ikut di dalam sebuah sistem itu? Itu bagaimana? Nah, gitu sebetulnya saja. Pertanyaan yang kedua ini saya pun bingung. Bisa tolong lebih enak lagi ngomongnya? Ya. Oh ya, sorry. Saya nggak melihat hubungan antara Nietzsche yang Anda ini sifat pembohong, oke. Ini kan tadi ngomongnya, sorry ya, preferensi politik individual maksudnya. Iya. Ya kan? Ya udah berarti kejujuran hatinya, dan kenapa? Apa masalahnya begini, dengan itu? Kebanyakan itu politikus itu dia memperlihatkan sosoknya itu. Bahwa dia punya Pokoknya tertipu dulu, terilusi oleh brand ya, yang dimana itu bukan sosok dia. Oke, setuju. Bagus sekali pertanyaannya. Silakan yang pertama Mbak Kiki, lalu Mas Uceng. Ya.
Oke, tadi kalau misalnya kita mau lihat ini praktek ya, ini praktek yang kemudian kemarin-kemarin udah terjadi dan mungkin juga ini bisa dijadikan pelajaran. Gak ada yang ideal tentu aja Mbak, gak ada yang ideal. Tapi teman-teman aktivis selama ini punya beberapa hal yang bisa dipakai untuk solusi. Satu, memang teman-teman mengumpulkan calon-calon parlemen itu yang perempuan, khususnya kemudian ada sekolah politik di situ. Nah, dari situ lalu kemudian kan membangun diminta untuk membangun engagement dengan konstituennya. Itu kenapa kemudian yang namanya pemilihan itu kan perdapil ya. Kenapa? Itu kan ada tujuannya supaya kemudian calon ini dekat dengan pemilihnya. Artinya ada kontrol di situ antara yang memilih dengan yang dipilih gitu. Kita mulai dari yang tingkat paling rendah gitu. Nah, satu ada sekolah politik, kedua kemudian membangun jejaring antara yang memilih dengan yang dipilih, sehingga kecenderungan kita itu kan setelah memilih terus udah gitu ya, nggak kemudian mengkontrol apa yang kemudian dilakukan gitu. Nah itu yang luput sebetulnya. Bagaimana kita juga mencerdaskan si pemilih gitu. Artinya teman-teman aktivis ini juga nggak tinggal diam. Ketika ada sesuatu hal yang diperjuangkan ya dikontak ya yang dipilih-pilih ini gitu, aktivis-aktivis yang kemudian dipilih ini juga gitu untuk mempertanggungjawabkan gitu ya bahwa dirimu maju itu kan ya membawa misi gitu ya untuk bisa mengadvokasi teman-teman perempuan juga. Nah ini relasi ini yang nggak boleh dilepas gitu ya. Artinya ada kontrol juga dari si pemilih untuk kemudian membuat yang dipilih ini nggak lupa gitu akan apa yang kemudian harus dilakukan ketika di dalam. Bahkan ketika sampai sedekat itu ya, ketika kemudian ada perintah partai pun dia terus terang gitu. Wah aku udah nggak bisa nih karena partaiku begini gitu misalnya. Gitu. Ya, lalu kemudian kita lewat jalur lain gitu, teman-teman aktivis yang ada di partai politik lain yang kira-kira masih bisa untuk menyuarakan. Selama ini yang terjadi seperti itu Mbak gitu. Sampai di tingkat nasional, bahkan kan biasanya di tingkat nasional juga dulu ada di tingkat daerah ya, mereka calon-calon itu. Itu juga nggak putus sampai kemudian didorong sampai ke sana kan karena memang kita tahu track recordnya. Oh ketika di daerah mereka benar-benar memperjuangkan hak perempuan gitu. Maka ketika dia mau ke nasional kita dorong betul gitu. Dan ada kaukusnya ya? Ya ada kaukusnya juga untuk itu gitu. Jadi mungkin ke depan yang seperti itu perlu juga dieratkan gitu. Dan regenerasinya juga harus berjalan gitu. Kemarin sih KPU sebenarnya udah bagus kayaknya mereka akan membangun TPS di kampus-kampus gitu. Tapi semoga nggak hanya soal tempat ya, tapi bahwa pendidikan politik itu juga dibangun gitu di teman-teman di tingkat kampus gitu. Katanya untuk menaikkan gitu ya supaya teman-teman mahasiswa ini milih ya. Gitu. Kalau UGM milih yang UGM. Enggak deh. Masalahnya UGM semua. UGM semua bener UGM semua cuma dari kubu yang mana. Itu Mbak yang kemudian bisa diupayakan. Oke. Gitu. Silakan lanjut. Saya tergetik satu aja sedikit. Oke, singkat silakan. saja. Boleh. Mungkin bisa juga diuji keseriusan partai dengan seberapa serius dia mendorong perempuan sebenarnya. Saya kasih catatan begini ya. Kalau kita baca dengan baik data keterpilihan calon legislatif di tahun 2019, walaupun kita proporsional terbuka suara terbanyak, artinya orang bebas milih nomor urut, tapi coba tebak, yang selalu jadi itu adalah nomor urut 1, 2, 3 aja. Tetap aja, jadi seperti proporsional terbuka suara terbanyak, tapi rasanya proporsional tertutup. Karena banyak orang nggak peduli. Ya. Jadi yang nomor sepatu, nomor bawah. Nah, itu salah satu cara untuk menguji keseriusan partai saya kira. Dorong perempuan itu harus mendorong, kaukus perempuan harus mendorong perempuan ditaruh di nomor urut 1, 2, 3. Ada kok. Iya, tidak banyak. Ada itu. Iya, tidak banyak. Nah, itu sangat serius. Enggak, tapi ada aturannya. Udah disetujui belum ya? Kalau yang lagi di diperjuangkan. Ya 2019 kemarin sebenarnya udah mulai ya gitu, ada beberapa yang memang harus ditempatkan di atas. Tapi kalau yang sekarang ini kan nggak ada baru itu berarti ini ya hasil political will ya. Iya. Oke. Sekurang-kurangnya model zipper. Kalau zipper system itu ya 1, 2 laki-laki, 3 harus perempuan. 3, 4 laki-laki, 4, 5 laki-laki, 6 perempuan. Sekurang-kurangnya zipper. Tapi saya kira kalau mau uji keseriusan, tolong dong ngasih kita nomor urut 1, 2, jangan nomor urut songkok, nomor 7, 8. Apalagi kalau sepatu kan 36, 37 kan, itu udah susah terpilih. Nah, saya mau jawab pertanyaan yang tadi. Begini, yang pertama betul bahwa konstitusi itu milik siapa aja. Siapapun boleh menafsirkan. Siapa bilang enggak? Tukang beca pinggir jalan juga boleh. Siapapun boleh.
Ya cuman sama aja dengan kalau ada orang butuh dibedah, siapa aja bisa bedah kan? Boleh bedah. Tapi benar atau tidak kan itu soal lain. Karena kan ada metode penafsirannya, ada yang bisa bacanya gitu. Jadi dokter tetap aja pasti lebih sahih ketika membedah orang yang memang harus dibedah dibanding orang lain. Tapi kalau ditanya siapapun boleh untuk menafsirkan, siapapun boleh. Nggak ada yang tidak. Nah, cuma konstitusi itu kan harus mengatur bahwa ada penafsiran yang mengikat. Bahaya kalau nggak ada yang mengikat kan? Karena semua orang bisa menafsirkan sekehendaknya. Makanya konstitusi ngatur bahwa yang mengikat dan terakhir pemaknaannya itu adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, mungkin yang harusnya Anda persoalkan, kenapa menjadi kandidat Mahkamah Konstitusi harus sarjana hukum? Nah, itu problemnya. Saya pun termasuk yang Emang mengatakan, boleh nggak? Hah? Emang boleh nggak sebetulnya? Nggak tetap wajib sarjana Wajib, hukum. kan? Karena di situ Iya, wajib, kan? syaratnya syarat di undang-undang itu ya. Jadi sebenarnya bisa diubah tuh. Ya itu kalau itu kayaknya nggak masalah deh Mas. Masa milih Kapolda nggak polisi kan nggak mungkin. Oh iya. Bisa nggak apple to apple kayak Iya. gitu? Kalau itu karena profesi Masa ya. Mahkamah Konstitusi orangnya nggak ngerti dalil-dalil hukum dan lain sebagainya. Sebenarnya saya kira karena harusnya perspektif lain. Makanya di undang-undang itu hanya diatur sarjana S1-nya kurang-kurangnya. Jadi sarjananya harus. Yang Tapi penting seharusnya dia perspektif ngerti lain hukum kan. bisa masuk. Jadi Iya. orang enggak ya, doktornya juga lupa saya. Saya ingat ya, Mahkamah Enggak Konstitusi. S1-nya, setahu saya ya. S1, S2, S3 kalau nggak salah. Enggak. Nanti cek deh. Tapi saya kira harusnya perspektif lain harus bisa masuk. Orang filsafat harusnya bisa masuk. Enggak kan Cara kalau pandang saya lain. ahli. Oke. Maksudnya saksi ahli. Oh ya, bisa juga. Enggak, kalau saya agak nggak setuju itu ya. Untuk profesi-profesi tertentu, memang orang harus ngerti aturan-aturan mainnya dan logik-logiknya. Oh, saya kira Anda malah enggak. nggak setuju? Saya kira enggak. Karena misalnya ada yang diperdebatkan di MK itu soal rasa bahasa sebenarnya. Dia kan bisa konsultasi dengan orang yang ahli. Ya tapi yang namanya ahli itu tidak mengikat. Itu problemnya. Apapun yang sehebat apapun Yusril berahli di persidangan, itu tidak mengikat. Hakim bisa berbeda pandangan. Jadi yang mengikat itu adalah hakim. Jadi kalau kita mau bilang langsung mengikat, saya kira seharusnya diperbolehkan. Walaupun mungkin mayoritas hukum ya. Itu barangkali. Jadi saya kira harusnya bisa perspektif lain. Dulu bahkan terlalu lebih kaku. Hakimnya itu harus perspektif konstitusi. Jadi HTN, HAN aja. Kan belakangan udah bisa masuk kan? Ada yang pidana, ya kan? Udah mulai masuk gitu. Artinya lebih cair itu menarik. Nah, pertanyaanmu yang kedua, saya kira begini. Kalau Anda ini nanyanya agak bagaimana memastikan Gak bohong. orangnya nggak bohong. Agak susah. Ada hadis Rasulullah begini tuh. Nahnu nahkumu bizzawahir wallahu yatawalla bisarair. Yang Anda bisa nilai kan ya zahirnya aja. Yang dalamnya nggak bisa Anda nilai. Gimana? Biarkan Allah kan yang menilai kalau akhirnya gitu. Saya bukan mau bilang itu, tapi maksud saya adalah terpaksa memang, ya karena ini dunia profan, ya Anda nilai itu. Jangan bayangkan tiba-tiba malaikat Anda nilai, wah orangnya hebat, pokoknya. Saya selalu mengistilahkan manusia sempurna itu yang ketika dia mengejawantahkan dasar dharma pramuka itu. Ya kan? Suci dalam perbuatan, perkataan, ya kan? Bayangkan. Iya kan? Enggak, sekarang udah ada kecuali. Gemar menabung. Kecuali perbuatan. Itu semua loh. Nah, saya kira memang karena ini dunia profan, dunia ya yang biasa ya perlakukanlah dia secara biasa gitu. Yang kita pilih adalah itu. Kalau dia melakukan kesalahan, mari kita jatuhkan. Mari kita dorong untuk jatuhkan. Dan itu peran kita semua kan. Harus diuji ya. Harus diuji. Ya, kita jatuhkan. Dan itu peran kita semua. Ketika oposisi resmi parlemen mati, maka konsekuensinya oposisi jalanan pasti bangkit. Dan oposisi jalanan ya siapa lagi kalau bukan kita-kita. Iya. Mau tidak mau kan? Oke, terima kasih Mas Uceng dan Mbak Kiki. Satu pertanyaan penutup untuk dua, tolong dijawab dengan lugas dan saya pengen tahu basic argumennya. Apakah menurut Anda berdua
pemilu 2024 akan terjadi dan tepat waktu atau tidak? Silakan Mas Uceng dulu dan Mbak Kiki. Mana Ini jawabnya? jadi peramal nih. Enggak gini. Kan ada basic argumennya. Kalau basic argumennya sebenarnya tidak ada basic argumen kecuali ini problem politik. Saya cuman cerita sederhana aja. Saya ketemu Pak Mahfud di awal Januari gitu. Saya nanya ke Pak Mahfud. Januari dia ngajak ngobrol, tahun baru kita ngobrol ngopi berdua gitu. Saya nanya, Pak Mahfud maju nggak 2024? Jawabannya saya itu yang bikin kaget. Jawabannya bilang begini, saya belum mikir Mas. Ada pemilu atau enggak aja saya masih mikir nih, ada pemilu atau enggak. Menko Polhukam loh yang bilang gitu. Kalau saya yang ngomong gitu kan Anda boleh nggak percaya gitu. Ini Menko Polhukam yang ngomong. Ya saya sudah bilang juga sama dia, saya bilang ke publik ya, enggak apa-apa bilang aja gitu. Saya bilang ada pemilu atau enggak. Nah, adalah dia cerita, tapi bukan porsi umum ya. Iya. Bukan porsi di sini. Oke. Adalah dia cerita. Enggak, yang lugas belum dijawab tadi. Berarti Anda yakinnya apa? Terjadi atau enggak? Saya kira karena situasi politik masih mengunci. Masih mengunci banget nih. Ya. Sebagian Pak Mas Putut pasti tahu lah. Oke. Kandidat ini tidak boleh maju karena mau kandidat ini yang harus maju. Kalau kandidat ini maju, ini juga akan maju gitu. Saya akan sebut nama-nama ya. Ya. Silahkan Anda bayangkan. Karena situasi politiknya masih mengunci, itu yang membuat seakan-akan penundaan pemilu itu laku. Oke. Berarti Anda tidak yakin akan ada pemilu tepat waktu? Ya, ini bukan soal yakin ya. Kalau yakin harusnya ada iya. Tapi bahwa ada atau tidak, masih ada kemungkinan. Termasuk isu-isu belakangan. Tutup aja lah saya cerita. Iya enggak dong. Isu belakangannya kalau memang untuk publik silakan. Jangan. Ya enggak ya. Oke. Oke. Persentase pemilu deh tepat waktu berapa puluh persen? Saya cecar tetap. Jangan menjawab seperti, saya nggak sebut nama ya. Ada orang dulu pernah menjawab, politisi gitu. Ya. Ditanya, bagaimana chance untuk menang 50-50 katanya. 50-50 itu berapa maksudnya? 70-30 kan. Ya jadi berapa persen nih? Saya kira pemilu masih ada mungkin tertunda itu 55 dibanding 45. Oke, 55 terjadi. Enggak. Wah. Mbak Kiki langsung saja. Ya iya, kalau saya ngelihat kesiapan dan lain sebagainya itu kok kayaknya peluang ditundanya banyak ya. Oke. Gitu. 90% ditunda. Itu maunya Mas Putut kayaknya. Iya, saya tanya kalau dipersentasekan Iya, saya lebih tinggi dikit dari Mas Uceng, boleh 60-40. 60% ditunda. Oke, jadi kayaknya para ahli sudah ngomong bakalan lebih besar ditunda, siap-siap aja ya. Terima kasih Mas Uceng dan Mbak Kiki. Terima kasih teman-teman semua. Ya. Makasih Mbak. Makasih Mas.